mahasiswa dari UIN Raden Mas Surakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B. Di sini saya akan mereview materi yang berjudul Teologi Progresif Muhammad Abduh. Nah, siapa sih Muhammad Abduh itu? Muhammad Abduh atau Abduh adalah seorang teologi muslim, mufti Mesir, pembaharu liberal, pendiri modernisme Islam, dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat Al-Nasr, daerah kawasan Sibrokhait, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Ayah dari Syekh Muhammad Abduh yaitu Abduh Hasan Khairullah. Ia merupakan seorang petani yang berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya bernama Junainah binti Utsman Al-Kabir, seorang penduduk Mesir yang berasal dari bangsa Arab yang silsilah keturunannya sampai kepada suku bangsa dari salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sejak kecil, beliau dikenal cerdas dan sudah hafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Beliau menempuh pendidikan di Masjid Ahmadi dan Pantar, tetapi merasa kurang puas dengan metode pengajarannya. Setelah dibimbing pamannya, Syekh Darwis Qadr, semangat belajarnya tumbuh kembali hingga ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar. Pertemuan dengan Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1870 menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Beliau mulai aktif dalam gerakan pembaruan Islam, menolak taklid buta, dan mendorong penggunaan akal dalam memahami agama. Abduh bersama Al-Afghani menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wuthqa di Paris yang menyerukan persatuan umat dan perlawanan terhadap kolonialisme. Sekembalinya ke Mesir, Abduh menjadi mufti besar dan memperjuangkan reformasi di bidang pendidikan tiga dan hukum Islam. Konsep ajaran Muhammad Abduh. Konsep ajaran Muhammad Abduh itu ada 3, yaitu yang pertama, pembaruan dalam bidang agama, yang kedua, pembaruan dalam bidang politik, dan yang ketiga, pembaruan dalam bidang pendidikan. Pembaruan dalam bidang agama itu yaitu 1. Abduh menyerukan pembebasan akal dari taklid dan memahami Al-Quran secara rasional. Yang kedua, ia menolak pemikiran fatalistik yang melemahkan daya juang umat. Dan yang ketiga, menurutnya, akal adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menafsirkan ajaran agama agar sesuai dengan tantangan zaman. Yang kedua, yaitu pembaruan dalam bidang politik. 1. Abduh menekankan pentingnya kebebasan berpolitik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. 2. Ia menolak pembentukan pemerintahan yang otoriter dan menekankan keadilan serta tanggung jawab sosial. Dan ketiga, pembaruan dalam bidang pendidikan. 1. Pendidikan harus mengembangkan akal dan jiwa secara seimbang. 2. Tujuannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, ia juga mendorong modernisasi kurikulum agar umat Islam tidak tertinggal dari Barat. Kontekstualisasi teologi progresif Muhammad Abduh masa sekarang. Yang pertama, kontekstualisasi dalam teologi. Menurut Muhammad Abduh, Tuhan itu berada di tempat yang paling tinggi, sedangkan manusia berada di bawahnya dan berusaha mengenal siapa Tuhannya. Karena manusia punya banyak kelemahan, Tuhan memberikan wahyu atau petunjuk supaya manusia tidak salah jalan saat mencari kebenaran.
Muhammad Abduh juga mengatakan bahwa orang yang bisa benar-benar memahami Tuhan adalah orang-orang yang pintar dan bijak, karena mereka bisa memakai akalnya dengan baik. Untuk mengenal Tuhan, manusia bisa lewat dua cara, yaitu akal atau pikiran dan wahyu atau petunjuk dari Tuhan. Akal membantu manusia berpikir dan membedakan mana yang benar dan yang salah. Sedangkan wahyu memberitahu manusia apa yang harus dilakukan. Keduanya tidak saling bertentangan karena sama-sama datang dari Tuhan. Kalau tampak berbeda, maka wahyu perlu dijelaskan lagi supaya bisa dipahami oleh akal. Jadi, menurut Muhammad Abduh, akal dan wahyu harus berjalan bersama-sama agar manusia bisa memahami ajaran dan kebenaran dari Tuhan dengan baik. Yang kedua, kontekstualisasi politik dan hukum. Menurut Muhammad Abduh, kehidupan politik sebaiknya dijalankan secara demokratis, yaitu dengan musyawarah dan keadilan, agar semua orang bisa berpendapat dan dihargai. Ia ingin politik yang menjunjung tinggi martabat bangsa dan agama, tetapi ia juga menginginkan bahwa politik bisa menjadi buruk jika digunakan untuk membatasi kebebasan berpikir dan perkembangan ilmu pengetahuan serta agama. Dalam bidang hukum, ketika Abduh menjadi mufti negara, ia membuat banyak keputusan agama atau fatwa dengan menggunakan akal dan pemikiran sendiri atau ijtihad. Bukan hanya meniru pendapat dari satu kelompok atau mazhab tertentu. Ia percaya bahwa hukum harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Muhammad Abduh juga menolak hukum barat karena menurutnya hukum itu cocok untuk masyarakat barat yang menjunjung tinggi kebebasan tanpa batas. Jika hukum itu dipakai oleh umat Islam, maka umat akan kehilangan jati diri dan nilai-nilai agamanya, bahkan bisa menyebabkan perpecahan. Jadi, menurut Muhammad Abduh, politik dan hukum harus dijalankan dengan adil, bijak, dan sesuai dengan ajaran Islam agar masyarakat tetap bersatu dan hidup damai. Yang ketiga, kontekstualisasi dalam pendidikan. Menurut Muhammad Abduh, pendidikan itu bukan hanya supaya anak menjadi pintar berpikir, tetapi juga supaya punya akhlak yang baik dan iman yang kuat. Ia ingin setiap orang memiliki kehidupan yang seimbang, yaitu cerdas dalam akal dan bersih dalam hati. Karena itu, Muhammad Abduh membuat susunan pelajaran untuk setiap tingkat sekolah. Yang pertama, sekolah dasar. Anak-anak belajar membaca, menulis, berhitung, dan juga belajar agama seperti tentang iman akidah, hukum halal dan haram, akhlak baik, serta bahaya perbuatan yang tidak sesuai ajaran agama. Yang kedua, sekolah menengah. Pelajaran difokuskan pada cara berpikir logis dan menggunakan akal agar bisa memahami keimanan dengan alasan yang jelas, bukan hanya menghafal. Yang ketiga, sekolah tinggi. Pelajaran meliputi tafsir, hadis, bahasa Arab, cara berbicara, dan berdiskusi yang baik, serta ilmu tentang kepercayaan atau ilmu kalam. Tujuan akhirnya, menurut Muhammad Abduh, adalah agar pendidikan bisa mencetak manusia yang pintar, beriman, dan berakhlak baik sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakat. Selanjutnya yaitu karya-karya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mempunyai banyak sekali karya loh. Ada 9 karya yang pernah dibuat oleh Muhammad Abduh, dan berikut ini adalah karya-karya tersebut. Jadi, kesimpulannya, Muhammad Abduh adalah seorang tokoh pembaru Islam yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Ia ingin umat Islam kembali menjalankan ajaran Islam yang asli, tetapi tetap bisa menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Abduh mengajarkan bahwa akal atau pikiran sangat penting untuk memahami agama, karena dengan akal manusia bisa hidup baik di dunia dan di akhirat. Dalam bidang pendidikan, ia membuat pelajaran dari tingkat dasar sampai tinggi agar anak-anak bisa tumbuh dengan cerdas dan berakhlak baik. Dalam bidang politik, Abduh mendukung
kebebasan berpendapat dan berorganisasi dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Ajaran dan pemikiran Muhammad Abduh masih sangat berguna dan bisa diterapkan di masa sekarang. Beliau mengajarkan agar umat Islam menggunakan akal untuk berpikir kritis, tidak hanya ikut-ikutan tanpa memahami maknanya. Pemikirannya juga mendorong umat Islam untuk memperbaiki akhlak, menjadi pribadi yang jujur, rajin, dan berilmu. Jadi, pemikiran Muhammad Abduh dianggap penting karena bisa membantu umat Islam menghadapi perkembangan zaman modern, mencegah kemerosotan moral, dan menumbuhkan kembali semangat berpikir cerdas dan terbuka agar tidak tertinggal oleh kemajuan dunia.